Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran di hari Kamis, ya, tanggal 30 Juli 2020. Semoga di hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, sehingga kita besok pada hari Jumat kita bisa mengikuti sholat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Oke, sebelum Pak Effendi mulai pembelajaran hari ini, Pak Effendi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, ya. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini bisa memberikan perubahan yang lebih baik buat kita. Wabah corona ini segera dicabut, kemudian kita bisa sekolah lagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Kalau kemarin hari Rabu kita belajar tentang jenis-jenis paragraf, ya, jenis-jenis paragraf yang kemarin kita belajar tentang deduktif, induktif, dan campuran. Untuk hari ini kita belajar tentang langkah mengembangkan ide pokok. Ya, langkah mengembangkan ide pokok. Kita di sini belajar apa, Pak? Kalau langkah mengembangkan ide pokok. Langkah mengembangkan ide pokok itu berarti kita belajar tentang bagaimana kita membuat karangan atau membuat cerita. Baik itu berupa novel, cerpen, atau cerita-cerita biasa. Ya, pada intinya kalau kita belajar tentang mengembangkan ide pokok itu berarti kita belajar menulis cerita, ya, menulis cerita. Ya, nanti kalau kita sudah masuk kita akan belajar menulis sebuah cerpen. Ya, tapi karena kondisinya seperti ini, kalau saya berikan tugas menulis cerpen juga kayaknya tidak maksimal, karena pasti kalian juga bingung, sehingga kita belajar aja, berjalan materinya aja. Untuk masalah nanti tugas-tugasnya kita belajarnya pas sudah masuk normal saja. Oke, yang pertama kalau kita mau mengembangkan ide pokok itu yang pertama kita harus punya ide dulu. Punya ide, punya tema. Kita mau nulis tentang apa? Misalkan kita mau menulis tentang kepahlawanan, ya, maka kita harus mencari tentang ide pokok yang akan kita kembangkan yang berkaitan dengan perjuangan atau hari 17 Agustus. Ya, bisa kita lihat di halaman 6, di mana di situ langkah yang pertama yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ide pokok yang pertama adalah memahami topik. Ya, memahami topik itu seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ya, yang barusan ini, bahwa kita harus menentukan topik atau temanya dulu. Kita mau nulis tentang apa? Ya, itu penting. Kalau kita nggak punya tema, nggak punya topik, maka kita akan kesulitan akan menulis tentang apa. Maka yang harus pertama kali kita temukan adalah topik. Kita mau nulis tentang apa? Tentang perjuangan, tentang nasionalisme, tentang sekolah, tentang teman, tentang sahabat, tentang keluarga, dan lain-lain. Itu perlu kita cari dulu tema atau topiknya itu apa. Setelah kita menemukan tema atau topik, baru kemudian kita membuat rancangan tulisan. Ya, rancangan tulisan. Rancangan tulisan itu pertama kita mau nulis tentang apa di paragraf pertama. Oh, kita mau memperkenalkan diri. Setelah memperkenalkan diri kita mau ngapain? Setelah memperkenalkan diri, saya mau mencerita tentang tentang liburan saya minggu lalu. Saya berangkat jam berapa, kemudian naik apa. Setelah itu saya menjelaskan tentang yang pertama kan tadi memperkenalkan diri, saya ini siapa dan lain-lain. Kemudian yang kedua, paragraf yang kedua berisi tentang saya berangkat. Nah, berangkatnya jam berapa, naik apa. Kemudian yang ketiga, ketika sudah sampai di sana saya mau ngapain, renang kayak dan lain-lain. Atau dan yang terakhir paragraf ini tentang perjalanan pulang. Nah, itu sudah jadi satu cerita. Nah, pertama perkenalan, kemudian berangkat jam berapa, kemudian sampai di sana ngapain, sampai pulang, itu kan sudah ada 4 paragraf. Nah, itu sudah menjadi sebuah cerita. Nah, perkenalan ini jadi ide pokok yang pertama, paragraf pertama. Yang kedua tentang berangkat ini sudah jadi ide pokok paragraf yang kedua. Sampai di sana aktivitasnya apa, ngapain, itu sudah jadi ide pokok paragraf ketiga. Sampai yang terakhir perjalanan pulang, itu sudah menjadi ide pokok paragraf keempat. Sudah jadi 4 paragraf. Itu yang dimaksud dengan menentukan rancangan cerita atau rancangan teks.
Yang ketiga, rancangan yang sudah kita buat, yang perkenalan tadi, itu kita kembangkan, kita jelaskan sampai selesai. Kemudian menulis, ya, setelah dikembangkan kita tulis, dan yang terakhir kita sambung sehingga menjadi satu paragraf yang padu. Ya, nanti kita akan belajar tentang seperti itu. Yang kalian harus pahami sekarang langkahnya saja. Yang pertama setidaknya ada 5 langkah. Yang pertama adalah menemukan tema atau topik. Yang kedua menentukan ide pokoknya. Yang ketiga mengembangkan ide pokok tersebut. Yang keempat adalah menulis, dan yang terakhir kita sambung menjadi satu paragraf sehingga menjadi cerita yang padu. Ya, sekian saja. Ya, selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat mensate, ya. Selamat menikmati sate, menikmati gulai dan lain-lain. Ya, Pak Effendi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.